Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun izin ngapunten kondisi sikam harida ditama jamaah NPM 58. Didija sikam magang ngepraktiko keterampilan dasar mengajar bertanya. Selamat menyaksiko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelajaran apa itu? Matematika. Alam yang penting bunyi itu bapak. Ya, siap kopai. Semua siap, berdoa mulai. Sudah selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mayo, kamu belajar kan itu ya. Ternyuman jauh ini. Pak, Bapak saya agak saya paham. Yo, lagi ya. Pakai kopai. Ayo mulai belajar hari Senin tentang pantun peribahasa Lampung. Apa sebenarnya api pantun? Api pantun. Pantunnya selesai jenis anjak puisi Pak. Jenis puisi. Oke, peribahasa. Api peribahasa. Mau enggak? Kalau mulai ya, belajar bahasanya. Pertama aku mulai pengertian pai. Pantun ialah puisi tradisional yang terdiri dari empat baris yang menerima abe-abe. Baris pertama yang kedua baris sambiran, sedangkan baris kedua yang keempat merupakan isi yang mengandung pesan atau makna. Peribahasa ialah ungkapan atau kalimat pendek yang mengandung makna nasihat, ajaran moral atau pelajaran murid yang diwariskan secara turun-temurun di masyarakat kampung. Pelajari pantun dan peribahasa punya pentingnya di dalam Quran yang menjaga warisan budaya. Pantun Lampung, ciri-ciri dan contoh. Siapa yang coba dulu membaca ini? Kakak. Ciri saya pertama ialah struktur 4 baris. Pantun Lampung terdiri aja 4 baris yang mempola 5 abe-abe, menjadikan puisi secara jamak indah secara bunyi. Ciri saya kedua ialah sampiran puisi. Baris pertama jamak kedua ialah sampiran atau pengantar, sedangkan baris ketiga jamak keempat mengandung isi atau pesan utama pantun. Contoh pantun Lampung ialah pisang emas dibawa berlayar, anak darah pergi ke pasar.
Jangan lupa jaga tutur kata supaya hati tidak sengsara. Selanjutnya peribahasa. Silakan baca, siapa saya dulu Bapak? Tampak Ya, silakan. peribahasa Lampung. Makna dari kata peribahasa Lampung adalah ungkapan singkat yang mengandung nasihat dan pelajaran hidup. Mempelajarinya membantu siswa memahami nilai kearifan lokal budaya Lampung. Nah, contohnya ada sekali ngampi, dua kali ngantuk. Artinya melakukan sesuatu dengan terburu-buru akan berakibat buruk. Sikap sabar dan teliti sangat diperlukan agar hasil yang diperoleh lebih baik. Hidup harus seperti tali jemuran, kuat menahan beban. Artinya mengajarkan ketabahan dan keteguhan hati dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Fungsinya sebagai media pengajaran nilai kehidupan, peribahasa Lampung menanamkan kebijaksanaan lokal yang relevan bagi generasi muda. Selanjutnya, sampai saya dulu Pak. Sampai Intan, silakan Intan. Yang keempat kearifan lokal, kasih cinta tanah air. Pak Ipa wanita, kalau peninggal Pak kira-kira ini ada. baca iman. Itu sudah pentingnya itu iman. Oh, pentingnya pantun dan peribahasa Lampung dalam budaya. Yang pertama itu identitas budaya. Jadi menjaga identitas dan warisan budaya Lampung agar tetap hidup. Pendidikan dan generasi muda. Saya membawa pendidikan nilai moral menjadi media komunikasi. Jawa pendidikan nilai moral serta dipengerti dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga memperkaya sastra, memperkaya khazanah bahasa dan sastra daerah Lampung sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional. Saya terakhir semua kearifan lokal, memupuk rasa cinta tanah air, jamak kearifan lokal melalui pelestarian tradisi desa kampung. Materi kami alhamdulillah. Jadi api kecil saya ditanya tentang materi kami atau Bapak sinanya saya lanjutkan tugas. Kenapa? Siapa saya bertanya? Atau Bapak sinanya itu tugas sendiri? Bapak, Silakan. berikan nanya materi doang. Nanya contohnya Pak ulah saya akan sebutkan tadi pantun bahasa Indonesia. Ini contoh pantun bahasa Lampung apa? Contoh pantun Lampung ini ya. Kita nanti kan Lampung. Saya ada contoh saya tentang api ya, no? Segata. Contoh segata ya. Oke, pantun ini kan saya baik pertama saya keluarnya dari si sampiran atau telu. Contoh ini kan buat pantun saya. Contoh ini contoh cuti kau ya. Rabbikum ya rabbikum segala. Ini sebagai apa? Sampiran. Nah, itu sebagai sampiran. Sebab untuk isinya ya dok. Tapi pun jika bukan segata. Itu untuk baik ke 3 dan ke 4. Nah itu contoh sedikit contohnya. Ada lagi pertanyaan? Kaki sikap Pak. Ya Kaki selamat. beda nih pantun yang berbahasa. Nah, ya pengertian di dina apa dulu? Di keju pandai. Di pantun itu kan terdiri hanya Pak Bakis. Saya berterima abe-abe. Ya pasti buat sampiran yang di sini. Sedang kok kia peribahasa, ini ungkapan singkat. Biasanya di dalam satu kalimat, dalam dua baris. Biasanya saya kalimat karena contoh juga dinasa hidup. Bukit harus berdoa tali kokohan, kuat nahan beban. Ini kan makna sing delong, di dijak ngajak ketabahan dan keteguhan hati dalam menghadapi berbagai masalah di dalam kemuliaan. Pertanyaan luar? Cukup Pak. Cukup.
Bila sudah cukup Bapak Kawan ya, sebenarnya sekalian ini tugas. Silakan bukti sepok minimal saya jema, saya pantun, saya peribahasa. Silakan Bapak kerja waktu 5 menit, Bapak tunggu ya. Indonesia kalau Pak. Bebas, bahasa Indonesia ada Lampung bilang, nilai ini tidak banyak di bahasa Lampung. Bahasa Inggris. Silakan ya Bapak tunggu kerja kok. Silakan ditulis, Bapak kumpul kertas ya. Ya. Aduh, siapa saya aduh? Saya satu silakan kumpul. Silakan kumpul di ada. Nitip. Kumpul ini ya. Silakan kumpul ini. Pembelajaran akan sendiri Bapak cukup kok, di mau Bapak bagi lewat ya. Bapak tutup. Apabila tapi paling jaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikam Nafila Siti Ariansa, Jama NPM 2313046050. Didija, Sikam sebagai observer lisan, anjak nama calon guru Haryuda Aditama, Jama NPM 2313046058 pada tanggal 5 Juni 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dengan topik pantun dan peribahasa Lampung pada semester genap kelas 10. Komponen keterampilan saya buat di keterampilan mengajar bertanya. Saya pertama buat komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat dasar. Buat A, penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat. Saya kedua, pemberian acuan. Ketelu, pemindahan giliran. Keempat, memberikan waktu berpikir. Kelima, pemusatan perhatian. Dan keenam, penyebaran pertanyaan. Yang kedua, komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat lanjut. Yang pertama, buat pengaturan urutan pertanyaan. Saya kedua, penggunaan pertanyaan pelacak. Saya ketelu, peningkatan terjadinya interaksi. Saya terakhir, buat komponen negatif saya perlu dihindari. Saya pertama, buat mengulangi pertanyaan saya atau mengulangi jawaban pembelajar. Saya kedua, menjawab pertanyaan saya. Saya ketelu, buat menunjuk dulu sebelum bertanya. Saya mengajukan pertanyaan, saya mengundang jawaban serempak. Saya terakhir mengajukan pertanyaan ganda. Sina gawoh, saya dapat yukam sampai ko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.